konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan single salary bagi ASN. Dan tahun 2024, kegiatan prioritas berdasarkan fungsi. Pertama adalah tentu rencana pembangunan tahunan nasional, penentuan angka target kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Kemarin sudah diputuskan di Komisi 11, jadi kami masukkan kemiskinan ekstrim, tingkat pengangguran terbuka, serta rasio Gini, konsep kebijakan reformasi sistem pensiun dan single salary bagi ASN, penguatan tata kelola perencanaan dan peran clearinghouse untuk menajamkan perencanaan major project, penyelenggaraan Musrenbangnas, penyusunan kebijakan transformasi ekonomi Indonesia, koordinasi perencanaan dan penyiapan kegiatan dibiayai dari berbagai instrumen pembiayaan, kemudian koordinasi strategis penyusunan revisi undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional. Kemudian untuk rencana pembangunan jangka nasional menengah, kami ditugaskan untuk menyusun RPJMN 2025-2029 dengan fokus penyiapan fondasi transformasi yang ditekankan pada pembangunan sumber daya manusia untuk semua yang berkualitas, pengembangan kapasitas riset dan inovasi, serta pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah rencana pembangunan nasional jangka panjang. Ini kegiatan berisikan yang berdasarkan fungsi. Kemudian dalam fungsi perencanaannya, di fungsi pengalokasiannya, tentu pertama penguatan sinkronisasi Krishna dan Sakti, pengembangan sistem Krishna untuk RPJMN dan Krishna Renstra, integrasi pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif non-APBN, koordinasi DAK, penyusunan pedoman pelaksanaan turunan Undang-Undang HKPD dan HKFN, fasilitasi perencanaan dan penyiapan proyek KPBU, sektor prioritas fasilitas perkotaan, market engagement proyek KPBU IKN. Ini bagian dari pengembangan IKN, sosialisasi peraturan pelaksanaan KPBU reguler dan capacity building regional, pembiayaan investasi non-anggaran, dan yang terakhir adalah perbaikan, penajaman, dan pengembangan alokasi program, dalam hal ini bantuan sosial, perluasan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kepemilikan aset produktif, dan pelayanan dasar. Dalam hal fungsi pengendalian adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan renja KL melalui sistem aplikasi e-Monef yang sampai hari ini masih kami laksanakan, sinkronisasi Krishna Sakti dan e-Monef, pengendalian dan evaluasi pencapaian prioritas nasional, kemudian monitoring pengendalian pelaksanaan Ranger dan KL termasuk spending better, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PHLN, PDN, dan SPSN, dashboard pencapaian prioritas nasional, penghargaan pembangunan daerah. Untuk fungsi prakarsa strategis, pertama adalah kegiatan dengan hal-hal yang sifatnya penugasan khusus, penyusunan master plan pengembangan dan penataan kota kabupaten prioritas. Ini ada dengan yang direktif Presiden sebanyak 40 kota. Koordinasi strategis pengembangan Jakarta sebagai daerah khusus pasca pemindahan ibu kota negara yang sekarang sedang berlangsung. Jadi kami punya tim kerjasama dengan Pemda DKI, penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan Papua. Ini berkantor di kantornya Pak Wapres. Peningkatan peran serta kemitraan non-pemerintah melalui koordinasi pelaksanaan SDGs. Kami sebagai koordinator SDGs nasional, Satu Data Indonesia, kemudian pelaksanaan SPBE, pengembangan geopark, Reksosek, kemudian koordinasi persiapan rencana pemindahan ibu kota, penguatan platform sistem pangan nasional, dan koordinasi penyelenggaraan Osaka World Expo. Dan tadi berdasarkan kegiatan berdasarkan fungsi ini, dan untuk tahun 2024 untuk bagian inovasinya, tadi penugasan khusus adalah pengembangan dan perluasan uji coba monografi desa digital. Ini yang kemudian juga melahirkan Reksosek, model kolaborasi lintas sektor desa Cemara, penuntasan prototyping N219 amfibi menuju komersialisasi. Ini yang tadi dibiayai
dengan angka sekitar 200-an miliar. Penataan dan penguatan pendampingan pembangunan. Ini kami ingin mengoptimalkan para perencana-perencana ahli senior di daerah. Pelaksanaan reformasi sistem pelindungan sosial terkait dengan Reksosek, peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah, bersamaan dengan nomor 4, peningkatan peran serta kemitraan non pemerintah melalui pengembangan kerja sama-sama selatan dan triangular KSST. Ini Bappenas sebagai pengampu, kita Indonesia ditunjuk menjadi salah satu co-chair dari 4 pimpinan untuk pengembangan kerjasama selatan-selatan. Koordinasi pembangunan perkotaan dan desa terpadu, penyusunan Integrated Tourism Master Plan, dan kemitraan bisnis antara petani dan mitra pelaku pasar melalui Promoting Rural Income. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, Pak Ketua. Nanti masing-masing dari unit eselon 1, 2, 3, 4, kalau memang diizinkan, kalau diperlukan, kami akan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.